Suatu ketika Imam Masyruq itu mendengar ada seorang ulama. Ulama ini ada di Palestina, ada di Syam. Ulama ini ada di Syam, beliau mau belajar, datang ke ulama langsung yang ada di negeri Syam. Akhirnya beliau menyiapkan unta beliau mengadakan safar perjalanan. Bukan 1 hari, bukan setengah hari, bukan juga kayak Jogja, Wonosobo yang 4 jam atau 3 jam, bukan. Safarnya 30 hari jemaah. Di atas unta, turun untuk makan, istirahat dan segala macam, lanjut perjalanan lagi 30 hari. Sampai di Syam jemaah tahu ustadznya atau gurunya yang ada di Syam ternyata sudah pindah ke Irak, Baghdad. Kalau saya jadi Imam Masyruq, saya pilih balik ke Madinah jemaah. Kalau jemaah jadi Imam Masyruq udah datang jauh-jauh dari Madinah 30 hari ke Syam, ternyata ustadznya pindah ke Irak, milih balik ke Madinah atau lanjut ke Irak? Lanjut ke Irak. Wah. Benar hadirin, kalau mental saya pribadi mungkin mentalnya belum kuat ya jemaah. Beliau melanjutkan perjalanan lagi kurang lebih 15-an hari untuk lanjut perjalanannya dari Syam ke Irak. Gak putar balik, sama sekali gak putar balik. Kalau kita mungkin, ustadznya gak ada, udahlah pulang aja. Kalau beliau enggak, sama sekali enggak. Ketika beliau pergi, ustadznya enggak ada karena sudah pindah ke satu negeri, maka beliau kejar gurunya. Allahu Akbar walillahilham. Semoga apa yang jamaah dan kita sama-sama bersama ini di siang hari ini juga dalam rangka menghidupkan satu teladannya Rasulullah SAW dan teladannya para ulama. Apa itu? Ilmu didatangi bukan hanya sekedar ilmu yang mendatangi kita. Karena sumur tidak mungkin datang kepada timba, tapi timbalah yang datang kepada sumur. Bukan berarti di sini sumurnya, bukan sama sekali enggak. Saya juga kemarin datang duluan. Saya juga timba, sumurnya ini jamaah. Sekarang ya sama jamaah, saya pun juga masih timba, sumurnya tetap jamaah. Jangan dikira kami tidak belajar, kami belajar. Dari siapa kami belajar? Dari hadirin. Emangnya kami nggak belajar dari hadirin? Bukankah kami harusnya malu kalau jamaah datang jauh-jauh? Kemarin datang dari Jakarta, sekarang datang dari Yogyakarta. Yogyakarta pun terbagi 2. Ada yang dari pojok Prambanan, ada yang dari pojok Jalan Kaliurang. Bukankah itu jadi pemicu semangat buat kami juga untuk kalau jamaah aja tetap semangat? Kenapa kitanya lemah? Kenapa kitanya nggak semangat? Akhirnya itu nyemangatin kami juga untuk pegang prinsipnya Nabi, safar harus 3, dapat baiknya, tambah takwanya, jadi amal yang Allah ridhoi. Tambah baiknya, tambah takwanya, jadi amal yang Allah ridhoi. Hadirin, gak ada loh jemaah perjalanan yang paling mengesankan kecuali perjalanan yang membuat kita makin dekat sama Allah. Perjalanannya Imam Masyruq, muridnya Bunda Aisyah, ketika mendapati gurunya gak ada, beliau gak balik. Udahlah gurunya gak ada, kita balik ke Madinah. Enggak, beliau lanjut perjalanannya. Gak ada gurunya di Madinah, beliau cari gurunya di tempat di mana yang disebutkan, ke Baghdad. Habis itu menimba ilmu, pulang lagi ke Madinah. Bahkan ada satu orang sahabat Nabi namanya Abdullah. Beliau itu dengar satu hadis dari Nabi SAW, hadis tentang manusia akan dibangkitkan dalam 3 keadaan. 1, telanjang bulat, 2, belum dihitan, 3, tidak beralas kaki. Tapi beliau ingat, dulu Rasul nyampein ini, ada kawan saya juga. Sekarang kawan saya ini sudah pindah ke Syam. Syam itu yang sekarang Palestina, Jordan, Suria, Lebanon. Apa kata beliau? Saya putarkan unta saya pergi ke Syam. Hanya untuk satu perkara, 30 hari perjalanan unta untuk mencocokkan hadis. Ketemu sama orang yang dimaksud, Fulan, bukankah dulu Rasul pernah bilang begini ya, bahwa manusia dibangkitkan dalam 3 keadaan, telanjang bulat, belum dihitan, tidak beralas kaki. Aku dengar seperti itu hadisnya, seperti ini lafadznya. Kamu juga enggak? Iya, saya juga dengar. Gimana lafadznya? Lafadznya begini. Sama ya? Sama. Oke, kalau begitu saya pamit pulang. 30 hari cuma nyocokin hadis. Langsung balik pulang lagi ke Madinah. Kebayang gak jemaah? Jemaah datang jauh-jauh dari Jogja. Ini bukan Jogja Wonosobo yang 3 jam.
30 hari datang, kamu benar dengar dari Nabi? Benar. Kayak gimana lafadznya? Begini, cocok ya? Cocok. Ditulis, disampaikan. Allahu Akbar. Cuma untuk nyocokin hadis. Ada perkataan saya sangat suka sama perkataan ini. Semakin kuat atau semakin keras seseorang itu berjuang, maka semakin kuat juga seseorang itu akan menjaga saat sudah didapatkan. Tapi semakin enteng orang itu dapat sesuatu, semakin gampang dia untuk menyia-nyiakan. Anak kita yang kecil mau minta uang. Mak bagi duit, nih toto kita ngasih 50.000. Dia gak effort sama sekali. Sama anak yang kedua mengatakan, mak minta uang bagi duit. Sebentar nak, jemurin dulu bajunya mama. Pel dulu rumah, sapuin yang bersih. Tuh sarang laba-laba tolong dihilangin. Tolong buatin mama makanan ini, makan itu. Tolong cuci piringnya. Seharian dia bantuin mamanya, baru mamanya ngasih. Ini ya uang 50.000, pertanyaan saya, siapa yang akan paling kuat menghargai 50.000 itu? Yang pertama atau yang kedua? Seperti itulah juga ilmu jamaah. Kita ini hidup di zaman dimana kadang ilmu kita remehin. Karena saking derasnya informasi kita dapat. Coba bayangin di story WA, ada berapa ilmu tuh di story WA? Jamaah kalau mau buka WA aja ada berapa ilmu kadang di share, di broadcast, di grup-grup. Ini ilmu ya, hadisnya, Qurannya. Tapi apakah kita jadi hafal Al-Quran? Sedikit sekali yang mau merenung. Kadang-kadang cuma di share. Apik ki. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim, apik ki. Belum tahu isinya apa, baru Bismillahirrahmanirrahim. Langsung di share. Begitu ntar ada yang komplain, ada yang japri. Maaf, tadi ngirim apa ya? Oh saya gak tahu tuh ngirim apa. Loh kita gak tahu kok main sembarangan kirim. Kadang saking mudahnya kita dapat informasi, saking gampangnya kita dapat ilmu itu seolah bagi sebagian pihak ya. Udah gak ada harganya karena terlalu gampang dia dapatkan. Tapi lain kalau dia datang ke Jogja, dia datang ke Prambanan, dia datang ke Jalan Kaliurang, atau dia gantian setelah dari Kaliurang, Jogja berkumpul Kaliurang, lalu kemudian datang ke Wonosobo, atau nanti ke tempat yang lain, atau kepada ke Gurunda yang lain. Effortnya beda, effort yang keras, perjuangan yang besar akan melahirkan ilmu yang akan terus dipakai. Makanya setiap perjuangan gak ada yang sia-sia jamaah. Yakinlah besok di hari kiamat ini akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita semuanya insya Allah. Jadi tambah baiknya, tambah takwanya, jadi amal yang diridhoi Allah. Tambah baik, sudah. Tambah bertakwa, sudah insya Allah sambil berproses. Satu lagi, apa yang membuat Allah ridho? Jamaah ikhlas betul, satu. Apalagi apa yang membuat Allah ridho? Perjuangan, effort betul, usaha iya, pengorbanan iya. Satu hal yang Masya Allah tabarakallah nih. Tidaklah seseorang mengunjungi, kata Nabi Muhammad di riwayat Muslim, tidaklah seorang hamba mengunjungi saudaranya. Lalu dia sampai di tempat saudaranya. Lalu mereka saling bersilaturahim. Karena Allah, kecuali Allah akan bilang kepada hamba tersebut, malaikat bilang kepada dia bahwa aku mencintainya karena dia ikut silaturahmi ke tempat saudaranya karena aku, kata Allah. Datang kita niatnya bukan cuma sekedar ngaji, bukan cuma sekedar safar, bukan cuma nambah baik, nambah takwa, jadi amal Allah ridho, tapi niat sambung tali silaturahim. Tapi kan silaturahmi itu harus yang ada rahimnya, betul. Apakah di sini kita nggak satu rahim? Nggak satu rahim? Bukannya kita anak cucu Nabi Adam? Jadi kita satu rahim nggak? Satu rahim dari Nabi Adam. Kita semua keturunan Nabi bukan? Nabi siapa? Nabi Adam. Jadi kalau mungkin ada yang saya cucunya Nabi Muhammad, nggak apa-apa jemaah. Alhamdulillah kita sangat menghormati, mentakzimi beliau. Tapi jangan lupa, kita juga cucunya Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Dan tentang hal tersebut, kita memang terbagi dua pendapat ulama. Memang yang pertama, yang ada rahim yang terdekat. Satu orang tua, satu kakek nenek, satu buyut, satu canggah dan seterusnya.
Tapi secara umum silaturahim itu juga bisa bermakna yang ada satu hubungan rahim keimanan dari Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa alaihissalam. Satu rahim. Atau sila ukhuwah juga boleh kalau kita mau mengutarakan sila ukhuwah. Kalau orang itu safar, silaturahim tujuannya. Dia meniatkan untuk menyambangi saudaranya yang ada di jauh karena iman. Allah yang nanti akan menghujamkan pertalian persahabatan itu diabadikan sama Allah karena tali kekuatannya adalah iman. Bukan harta, bukan jabatan, bukan tas, bukan aksesoris, bukan arisan atau bukan apapun. Tapi tali yang menguatkan itu namanya tali iman. Simpulnya simpul iman. Maka dari sini kami juga mengucapkan dan mendoakan keluarga besar Masjid Muhammad Al-Fatih semuanya sangat senang sekali mendapat silaturahim dari Majelis Taklim MIC Muslimah In Circle maupun Majelis Taklim Syamila di Jalan Kaliurang Jogja. Semoga kita bareng-bareng semuanya istiqomah sampai husnul khatimah. Izinkan jamaah yang dirahmati Allah, sebelum nanti jamaah makan ya, kayaknya jamaah udah ngemil? Alhamdulillah. Sudah disiapkan juga makanannya, jadi jamaah tenang aja. Nanti habis ini saya lebih seneng kalau kita banyak ngobrolnya, banyak tanyanya. Habis ini satu cerita sebelum nanti kita ngobrol lebih panjang, lebih banyak. Habis ngobrol, tanya jawab, baru makan jamaah. Tapi kalau ibu dengan segala hormat, kami tahu rasanya safar tuh kalau lapar banget. Kalau ada di antara hadirin yang kiranya hadirin udah izin ya hadirin lapar, nggak apa-apa jamaah nanti tinggal ke sini mbak, tolong dibersamai ya. Nggak apa-apa langsung dari sini aja jamaah di balik ini bisa langsung makan. Atau snacknya boleh sambil dimakan jamaah. Satu kisah, jadi pernah kejadian pada zamannya Rasulullah SAW, Sayyidina Utsman bin Affan. Sebelum cerita Sayyidina Utsman, saya cerita Abu Talhah dulu. Waktu itu ada sahabat Nabi punya kebun bayruha namanya Abu Talhah. Namanya siapa? Abu Talhah punya kebun bayruha. Kebun bayruha itu tempatnya sangat ideal, bagus banget tempatnya. Di kota Madinah. Dekat Masjid Nabawi, luas, besar, gak pernah gagal panen, selalu oke pokoknya. Kurmanya kurma premium banget. Semua mata yang memandang tanah itu dan kebun bayruha itu pasti suka. Kayak kita mungkin melihat ini tanah cakep banget ya, strategis, kayaknya cocok banget buat apapun, mau buat dagang cocok, bisnis cocok, tinggal cocok dan segala macamnya. Itu kebun bayruha pada zaman itu jadi salah satu incaran banyak orang-orang miliarder pada zamannya. Sampai satu ketika terdengar ayat. Ayatnya ayo kita buka sama-sama. Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 92. Ini ayatnya. Ali Imran 92. Ali Imran 92. Sudah ketemu belum? Ali Imran 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. La
tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra. Allah berfirman, kamu tidak akan pernah sampai pada puncaknya kebaikan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebelum kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Mendengar firman Allah yang satu ini, Abu Thalhah lalu men-screening. Kebun mana yang paling saya cintai? Karena waktu itu orang kaya itu cuma dua. Satu kalau nggak pebisnis unta, kambing, domba. Yang kedua kebun kurma. Sampai sekarang pun ciri-ciri orang kayanya Madinah salah satunya punya kebun kurma. Punya kebun kurma fix kaya raya nih. Kalau di kita kan mungkin standarnya beda. Tapi kalau di sana pada zaman itu kalau nggak peternakan unta, domba, kebun kurma. Ada bisnis yang lain tapi salah satu yang besar itu. Karena orang sana juga sangat gemar makan daging domba. Gemar sekali. Sama makan kurma juga gemar sekali. Burger kurma. Udah pernah nyobain burger kurma? Burger kurma itu roti bulat-bulat itu dipotong bagi dua. Tengahnya diisi daging kurma. Daging kurma. Maksudnya kurma tanpa biji dibuka taruh di situ. Makan sama roti. Burger kurma. Biasa. Saya juga diajarin sama orang sana jemaah. Nih, begini nih enak nih. Rotinya dipotong bagi dua, masukin daging kurma, makan roti sama kurma. Abu Thalhah ceritanya langsung screening. Mana tanah yang paling saya suka, mana tanah yang paling saya cintai, mana yang istri saya paling gak mau ini dijual gitu. Akhirnya dia sama istrinya bilang, sayang tadi dengar gak Rasulullah SAW bilang apa? Rasul menyampaikan ayat tentang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu gak akan mendapatkan kebaikan yang tertinggi, puncaknya kebaikan sebelum kamu berhasil menginfakkan mimma tuhibbun, sesuatu yang paling kita cintai. Lalu istrinya dengan tegas bilang, setelah mendengar ayat ini istrinya bilang, kita punya kebun yang paling baik dan kita punya kebun kurma yang paling prestisius. Semua mata ingin memilikinya dan semua orang ingin membelinya. Tapi kita gak jual semahal apapun mereka tawar. Istrinya bilang gini, bagaimana kalau tanah kebun Bairuha itu beserta isinya, beserta semuanya kita serahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya hadirin, beliau datang sama Rasul, dikasih sama Nabi. Nabi bilang apa? Bah. Atau bakhin. Maksudnya wow. Sangat spektakuler nih apa yang dia kasih nih. Itu bentuk ketakjuban. Bah tuh kayak wow, Masya Allah tabarok. Kalau kita kan gitu ya, Masya Allah tabarakallah. Update status juga captionnya Masya Allah tabarakallah. Upload foto captionnya juga Masya Allah tabarakallah. Lagi ngaji Masya Allah tabarakallah. Lagi ngaji di Masjid Muhammad Al-Fatih kan gitu biasanya kan. Tapi gak apa-apa. Baik kalau saya termasuk orang yang sangat-sangat silahkan dan kalau saya bahkan sebisa mungkin handphone tuh harus sih jamaah update status tentang yang baik-baik. Sebisa mungkin upload posting yang baik-baik atau share yang baik-baik. Saya setuju itu. Kenapa? Karena dalam hari ini kita tuh jihadnya bukan cuma di darat, kita jihad juga di udara. Kita jihadnya di udara juga. Bukan cuma di darat tapi di udara juga kita berjihad. Artinya di sosial media tempat kita jihad juga. Sampai ke depan Nabi, beliau bilang, ya Rasulullah ada kebun yang aku cintai dan istriku sukai. Kebun itu di dekat Masjid Nabawi, ini kuserahkan padamu ya Rasulullah. Lalu beliau bilang apa? Silahkan saya nderek jenengan ya Rasulullah. Saya mau yang terbaik. Apa kata Nabi? Yang terbaik? Iya. Lalu Nabi SAW mengatakan, berikan itu kepada keluargamu. Ternyata Nabi enggak serta-merta kalau ini dikasih kepada Nabi, lalu serta-merta diterima untuk programnya Nabi, enggak. Untuk programnya apa yang sedang dilangsungkan, enggak juga. Tapi ketika minta yang terbaik, Nabi benar-benar kasih yang terbaik.
Karena waktu itu di Madinah sudah, kan Islam waktu zaman Madinah kan beda ya. Waktu zaman Mekah kan ke pressure, ketindas banget. Waktu zaman Madinah kan udah mulai kelihatan berjayanya ya. Jadi waktu itu sama Nabi minta yang terbaik, iya dikasih lagi sama keluarganya. Kasih sama keluargamu kata Nabi. Wah semakin luar biasa nih. Begitu dilihat sama keluarga, keluarganya mau balikin. Dikasih sama keluarga, keluarganya balikin ke Nabi lagi. Hingga sekarang jamaah, kebun Bairuha itu sudah menjadi salah satu bagian dalamnya Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Jadi setiap kali ada orang sholat dapat pahalanya. Ngaji dapat pahalanya. Iktikaf dapat pahalanya. Ada yang hafalan setoran Al-Quran dapat pahalanya. Ada yang sedekah kepada marbot atau pembersih cleaning service masjidnya dapat pahalanya. Itulah kebun Bairuha, pemberian terbaik dari seorang sahabat namanya Abu Talhah. Hadirin, tidak mesti dimanapun. Kadang lihat yang terdekat. Kalau memang jamaah di Ibu Seruni, kalau ada yang di Jalan Kaliurang, ada musola yang udah doyong, udah mau roboh, kita bisa membantunya semampunya, bantu walaupun 2.000. Ingat gak Nabi bilang apa? Kata Nabi, siapa yang membangun masjid walau sebesar cakaran kaki burung di tanah, Allah bangunkan baginya yang senilai itu di syurganya Allah. Walaupun sebesar cakaran kaki burung. Sebesar cakaran kaki burung, Allah bangun istana di syurganya Allah yang senilai dengan itu. Kita ngelihat doyong, mampunya 1.000 rupiah berikan. Mampunya 2.000 niatkan karena Allah. Mampunya sesuai dengan kadar kemampuannya, takar sendiri kadar kemampuannya, niatkan semuanya karena Allah. Semoga Allah karuni keberkahan dalam hidup kita semuanya insya Allah. Itulah jamaah kisahnya Abu Talhah yang kurang lebih beliau mengamalkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Memberi yang paling dicintai. Kalau kita punya tanah satu di pelosok desa, gak ada kehidupan di sana, tengah hutan, gak ada akses mobil ke sana, gak ada akses jalan ke sana. Sama tanah di pusat kota Yogyakarta, dekat Masjid Gede Kauman, pinggir jalan 1.000 meter. Kalau mau diwakafin yang jauh atau yang situ? Saya punya tanah, iya. Ada tanah saya 1.000 meter. Alhamdulillah luas banget. Tuh di ujung sebelah sana. Itu bukannya gimana-gimana. Refleksi buat saya juga jemaah. Kita kadang sukanya begitu. Untuk Allah kasih yang jelek-jelek. Tapi kalau untuk diri kita dan untuk dunia yang sebentar aja kita transit di sini, maunya yang paling baik, paling bagus. Hadirin belajarlah, kalau dunia bisa totalitas, maka akhirat kita harus totalitas. Dunia aja bisa kok totalitas, kenapa akhirat gak bisa? Mereka dengan bangganya kok live streaming. Padahal satu event yang boleh jadi event itu membuat kadang sebagian orang lalai dari mengingat Allah. Lalu kenapa kita yang berusaha untuk ngajak orang ingat Allah, kenapa kita gak berani untuk di live streaming kan? Live streaming kan aja. Alhamdulillah sekarang kajiannya kecium banget dari bau-bau tripodnya masih hitamnya belum ternoda, masih baru tuh tripodnya. Saramoniknya Masya Allah, ini pun juga saramonik tuh masih jelas banget jemaah. Ini saramonik masih baru ini jemaah. Saramoniknya ini jamaah semua kan ini. Saramoniknya milik Majelis Taklim Syamilah, Muslimah in Circle, semuanya Masya Allah. Masya Allah tabarakallah, gak apa-apa jemaah, niatkan karena Allah. Ini juga alat kalau bahasa kita tuh sekarang senjata kita kan sekarang ini. Senjata kita kan sekarang sosial media. Kita gak bisa angkat senjata pergi ke Syam, tapi ingat Allah menghadirkan ini untuk membuat kita tidak terbungkam kebenarannya. Tapi kebenarannya jadi nampak. Terus ada pertanyaan gitu. Gak usah deh ngomong boikot produk. Sedangkan situ aja masih pakai HP buatan, TikTok buatan, sosial media buatan mereka-mereka. Terus gimana menyikapinya? Apa yang mereka buat jadikan itu seperti senjata makan Tuhan. Dan sekarang itu bukan hal yang mewah, tapi udah jadi realitas. Dari mana kita mau meng-up
Satu informasi supaya nggak ketiban, ketutup. Sosial media salah satunya. Maka pakai untuk yang baik-baik. Barakallahu fikum. Yuk kita tanya jawab aja jamaah. Yang paling saya mau bertanya, mungkin ada yang mau menjawab. Kali keberapa ini datang ke sini? Semuanya pertama kali atau? Pertama kali ini. Ada yang udah kedua kali? Ibu 2 kali. Yang pertama sama siapa hadirin? Mutia, Masya Allah. Sekarang lagi ibu. Masya Allah. Boleh mas mikrofonnya diberi ke beliau. Kenapa ibu mau datang lagi? Masya Allah. Ahlan. Ini mas. Dengan ibu siapa? Dari mana? Hadirin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Ibu Sasa. Saya memang yang kedua kalinya datang di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Yang pertama kali kebetulan bersama Majelis Taklim Mutia. Waktu sudah izin ibu? Udah di sini, yang belum sudah terakhir. Jadi belum? Kemarin belum jadi. Oh ini masjidnya belum jadi? Belum lama ini kan Mutia kesini Ustadz. Oh iya bunda. Yang agak telat datangnya itu. Ya, saya juga ikut. Terus yang kedua kalinya saya ketemu Ustadz secara langsung, waktu itu kita ketemu di Dafam Ustadz. Oh ya hadirin. Ya, bersama 3 majelis yang bergabung, saya juga di situ ikut. Yang terakhir, yang kedua, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir karena saya masih berkeinginan mengajak salah satu majelis taklim yang kebetulan saya juga ada di situ untuk bisa hadir di sini. Kenapa saya ingin balik lagi datang kemari karena memang saya tahu perjalanan menuju ke satu tempat untuk menuntut ilmu itu bukan suatu yang mudah, bukan suatu yang gampang. Karena terus terang waktu saya minta izin suami untuk kesini lagi, saya bilang, Bapak aku mau ke Wonosobo ke tempat Ustadz Irfan. Terus suami saya bilang, loh kemarin kan Bunda udah kesana gitu. Iya Pak, tapi ini kan teman-teman Bunda beda lagi. Jadi saya kebetulan juga alhamdulillah suami saya memang mengizinkan karena terus terang aja memang sempat dia nanya, loh kemarin Bunda kan udah kesana, kok harus kesana lagi? Masya Allah. Ya memang ya itu tadi saya memang terpanggil untuk selalu ikut di sini, untuk selalu hadir di sini dengan tujuan kenapa teman-teman saya yang lain bisa berkali-kali kemana, saya juga ingin, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya Allah. Sebagaimana kita terus berkeinginan untuk datang ke rumahnya Allah, walau rumahnya Allah maksudnya masjid, berkeinginan walaupun masjidnya dekat rumah sendiri, sebelah kampung atau bahkan tetangga kota, mudah-mudahan seperti itu juga Allah nanti memanggil kita sesering mungkin ke Baitullah. Ada lagi hadirin yang silakan hadirin. Oh dari belakang, boleh dari ibu dulu, nanti habis itu belakang ya hadirin. Siap. Terima kasih. Ahlan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena ada poster saya sangat tertarik untuk ikut. Saya mengajak mainah di Minomartani. Alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Yang ingin saya tanyakan, marak maaf mungkin agak menyimpang, bukan menyimpang, tapi yang sedang marak diberikan ini tentang dan itu diikuti dengan yang dibuat oleh pendukung Israel. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan, yang harus
terutama kalau saudara-saudara kita yang memang berdagang punya itu apa juga harus membagi sebaiknya bagaimana. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan hadirin sekeluarga besar, yang bertanya ibu sekeluarga besar dimuliakan Allah dan seluruh kaum muslimin. Zalim, mengelabuhi hukum Allah, melanggar syariat Allah. Kira-kira kalau kita belanja lebih tenang kemana hatinya, A atau yang B? A. Kita tahu siapa ownernya, kita tahu uang hasil keuntungan yang kita beli walaupun 500 perak atau 1000 perak dipakai buat apa. Nyaman hadirin. Kenapa? Karena kita tahu A kalau dapat untung larinya pasti ke tempat kebaikan. Kalau B dapat untung larinya ke tempat keburukan, mending kepada A. Pentingnya juga orang kaya kalau bisa, bahkan Nabi bersabda, ni'mal malu salih li rajulis salih. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang ada di tangannya hamba Allah yang salih. Dia salih, faham agama, kaya raya, mantap jemaah. Dengan izin Allah. Waktu Utsman bin Affan kan tadi ya, Abu Thalhah mewakafkan harta terbaiknya. Sekarang harta terbaiknya jadi di dalam Masjid Nabawi. Bayangin jemaah. Utsman bin Affan sedekah. Kebayang gak kira-kira berapa sedekahnya? Dalam satu perang namanya perang Tabuk, Utsman bin Affan sedekah 1000 ekor 940 unta, 60 ekor kuda, masing-masing unta dan kuda terbaik plus pelananya plus perbekalan 6 bulan ke depan. Plus beliau sedekah kurang lebih 11.000 dinar. 11.000 dinar itu satu dinarnya sekarang sekitar 5 jutaan. 5 juta kali 11 berapa? 55 miliar. Sedekah yang fantastis bukan? Dan unta untuk perang sama unta untuk dipotong beda speknya. Kuda untuk jihad dengan kuda yang dipakai untuk andong di Jogja atau di Wonosobo beda. Bukan kuda andong delman gitu bukan, kuda yang speknya beda. Rata-rata 1M satu ekornya. Kalau 1000 ekor? 1000 M sama dengan
1T, sedekahnya di satu ghazwah Tabuk saja 1.055 miliar. Gimana coba? Kalau di tangan yang zalim 1T 55M bisa jadi, mohon maaf hadirin, bisa jadi tempat maksiat, bisa jadi tempat gudang, na'udzubillah, subhana'udzubillah, tempat berjudi lah, tempat pelacuran dan segala macamnya. Makanya penting orang salih memegang harta. Jangan saya mah anti kekayaan, anti kemapanan. Jangan juga jemaah. Kalau memang Allah pantaskan kita dari dagang ini tempat jihad kita, bismillah ambil beban itu, niatkan karena Allah. Nah untuk yang dagang solusinya habiskan barangnya yang produk istri will itu, maka terus kemudian jangan kulak lagi. Karena kadang kalau ngomong yang kayak gitu tuh, Z sama istri will itu kadang langsung di ban sama TikTok atau kadang gitu. Dan terkait hal ini hadirin ya, mohon izin sekali lagi, saya nderek dawuhnya ulama di Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini kita manut nderek Majelis Ulama Indonesia yang memfatwakan mengkonsumsi satu produk yang jelas-jelas dinyatakan mensupport agensi untuk membinasakan saudara kita di Palestina, hukumnya haram. Dan kami ikut dengan itu, tidak ada kesempatan kecuali sekarang kita berpihak. Tunjukkan keberpihakan. Walaupun burung pipit netesin airnya Nabi Ibrahim dari paruhnya cuma 1 tetes, tapi burung pipit menunjukkan berpihak kepada siapa. Kita tahu nih, astagfirullahaladzim, lagi nyuci-nyuci, ya ini merek cuciannya ini. Sabun cucinya mendukung saudara saya, udahlah ini dihabisin, ganti sama merek yang lain. Kalau punya tetangganya, beli aja punya tetangganya. Begitu hadirin, merek sabun tetangganya atau apa. Begitu ya jemaah kira-kira, Allahu a'lam bishawab. Begitu hadirin, barakallah. Yang belakang tadi hadirin, fadhal, boleh diantar mas? Oh udah, silakan Pak, udah Ibu, satu lagi mic-nya di sini hadirin. Yang ini di sini jemaah. Ibu seru nih. Ibu duluan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Buning dari Majelis Taklim Samila Jogja. Alhamdulillah setelah saya menunggu berbulan-bulan, akhirnya saya bisa datang ke sini bertemu langsung dengan Ustadz Irfan. Masya Allah. Berbulan-bulan tuh nunggu di mana hadirin? Nunggu di halte mana ya? Soalnya dulu waktu Jogja ke tempatnya Joglo Samila itu saya ada di Jakarta, jadi nggak bisa ikut waktu itu. Oh Masya Allah, barokah Nah, Ibu, padahal barokah. Ustadz itu salah satu Ustadz favorit saya ngefan berat. Barokah hadirin, barokah. Sampai setiap hari saya itu dia di YouTube untuk kajiannya Ustadz. Saya tanyakan begini Ustadz, dalam perjalanan hidup saya ataupun orang lain, itu kadang keimanannya itu up and down. Kadang menurut selera. Kalau hari ini saya lagi susah, bisa berkali-kali saya sholat. Tapi begitu saya senang, kadang itu lupa. Nah, bagaimana untuk tetap selalu istiqomah agar saya tidak terganggu dengan suasana hati saya. Begitu, atur suwun. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan hadirin semua kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, istiqomah itu butuh dipaksakan. Awalnya harus dipaksakan, lama-lama terbiasa, lama-lama kebiasaan, lama-lama jadi karakter. Yang kedua, istiqomah itu butuh circle. Makanya ada komunitas Majelis Taklim Syamila Yogyakarta, Muslimah in circle. Kenapa harus punya circle? Emangnya kita nggak bisa sendirian? Bisa. Tapi coba contoh manusia. Kan kita harus mencontoh manusia yang paling baik. Siapa manusia yang paling baik? Rasulullah. Rasul punya circle nggak? Punya. Circle-nya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat mulia radhiyallahu anhum ajmain yang lain. Nabi kenal Abu Jahal, kenal, tapi Nabi nggak gaul sama mereka. Nabi kenal Abu Lahab, kenal, tapi Nabi nggak gaul sama mereka.
Nabi kenal Umayyah bin Khalaf, kenal, tapi Nabi nggak gaul sama mereka. Nabi punya circle yang salih. Makanya kalau mau istiqomah, nomor 2 cari circle yang salih. Kayak gini salah satunya, bermajelis di majelis taklim. Nomor 3, supaya istiqomah gimana caranya? Yang pertama dipaksakan, yang kedua cari sahabat yang salih, cari circle yang baik. Yang ketiga, siapa yang mau untuk terus istiqomah, hendaknya ia melatih dirinya dengan jam terbang. Dipaksain kan udah. Tapi dipaksain kalau tanpa jam terbang sama aja. Dipaksain awalnya doang semangat, berikutnya loyo lagi. Makanya perlu namanya istiqomah itu jam terbang. Dilatih terus, diasah terus. Yang terakhir, yang keempat, jangan lupa selalu libatkan Allah dengan memohon, ya Allah rezekikan kami istiqamah. Doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Itu doa yang ngajarin Rasulullah SAW directly, langsung. Diajarin Nabi langsung. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Coba diulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, kokohkan hati kami di dalam agamamu. Mudah-mudahan kita semua istiqomah sampai nanti wafat husnul khatimah. Silakan Ibu Suruni, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kan membicarakan kita tahu karakter teman itu setelah melakukan safar ya Ustaz ya. Kebetulan karena saya ini di majelis taklim sudah lama, otomatis kan jadi sering melakukan safar baik dalam kota, luar kota ataupun luar negeri ya. Kemudian teman sekamar seperti tadi Ustadz bilang, dalam perjalanan menginap kita menemukan ternyata teman kita ini orangnya gini. Jadi apa-apa nyuruh kamu aja yang bayar, kamu yang bayar gitu. Kita temuin gitu misalnya, terus kita temuin lagi ternyata teman kita ini egois gitu ya. Terus ternyata teman kita ini lelet. Jadi sampai ketinggalan program, ketinggalan perjalanan tour travel tuh karena nunggu dia yang lelet misalnya gitu. Atau ternyata teman kita nih hobinya di belakang ngomongin kita, keadaan kita di kamar. Nah, ke teman yang lain. Nah, itu seperti itu. Menurut Ustadz, setelah kita melakukan perjalanan dan mengambil hikmah dari perjalanan itu dan kita menemukan ada keburukan-keburukan dari teman kita, itu bagaimana kita menyikapinya? Kalau saya selama ini ya sudah, maksudnya cukup tahu aja, ternyata teman saya seperti ini gitu. Tapi saya tidak berusaha untuk merubah atau untuk memberitahu, maksudnya ngambil pelajaran aja. Apakah itu sudah cukup atau mungkin ada hikmah lain atau pelajaran lain yang bisa saya lakukan dari nasihat Ustadz? Demikian. Semoga Allah memuliakan Ibu Suruni keluarga besar dan Allah memuliakan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Jelas yang pertama jamaah, sesiapa yang dia safar pasti akan nampak apa yang tadi disebutkan tadi. Entah pelitnya, loyalnya, atau beliau ternyata bagaimana. Saat macet aja udah ketahuan. Dari cek aja udah ketahuan. Macet dikit, wah udah ketahuan nih. Lagi berkeluh kesah. Tapi kalau macet santai aja, ntar juga nyampe. Gak apa-apa nih, lagi seneng-seneng aja. Ngabis-ngabisin bensin nih pada macet antri gitu mungkin. Atau dengan sikap yang enjoy, orang juga ketahuan di situ. Sikap kita harus gimana nih setelah safar itu selesai. Karena safar itu begitu hadirin. Pasti akan membelah manusia kepada dua bagian. Satu bagian yang baik akan berkumpul dengan yang baik, yang kurang baik akan berkumpul dengan yang kurang baik. Persis seperti yang Nabi sabdakan, al-arwahu junudum mujannadah. Sabda Nabi, seseorang itu nanti akan berkumpul sama teman yang setipe dengannya. Artinya dalam safar ini yang baik, yang enjoy, yang loyal, yang suka traktir akan ngumpul sesama yang suka traktir, pasti itu. Yang pelit dan lain-lain nanti pun juga demikian. Dan hadirin pegang baik-baik ya, jadilah orang yang suka traktir satu sama lain. Karena ternyata salah satu amal jariah yang sering disia-siakan adalah mentraktir makanan. Padahal traktir makanan itu amal
jariyah. Apalagi orang saleh yang ditraktir. Kata Nabi, it'amut ta'am, sebaik-baik amal itu yang Allah cinta adalah bagi-bagi makanan. Apalagi kalau yang ditraktir, la ta'kul ta'amaka illa taqiyah. Jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Harus kalau bisa orang yang bertakwa lagi pada kumpul, makan bareng. Kalau bisa kita yang bayar, kita yang bayar. Lebih baik lagi demikian hadirin. Sikapnya yang pertama, kalau memang cukup tahu boleh atau tidak menjaga jarak boleh. Yang kedua, kalau memang bisa diislah, islah itu diperbaiki keadaannya, silakan diperbaiki. Kalau tidak, maka ya silakan. Semoga Allah memberikan segala kemudahan, segala keberkahan dunia dan akhirat insya Allah. Dan dalam safar itu memang nampak dan kentara sekali. Mana yang egois, mana yang mau jalannya duluan, mana yang mau nungguin di belakang, mana yang ini akan nampak sekali dalam safar. Begitu hadirin. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan kita semuanya. Ada lagi hadirin? Hadirin silakan hadirin. Mikrofonnya boleh. Assalamualaikum Ustadz, saya Bu Tutun. Alhamdulillah saya pernah mengikuti kajian Ustadz di Madrasah Mu'alimat Ustadz. Jadi saya alumni sana juga. Oh ya, Masya Allah. Tahun berapa hadirin? 97. 97. Iya. Barakallahu fikum. Ustadz saya mau nanya, jadi dalam suatu tim dakwah itu ya Ustadz, itu dalam perjalanan itu mungkin bagi kita yang mengelola dalam suatu gerakan dakwah itu ada mungkin salah satu personal yang dia tidak, istilahnya kita sama-sama dalam satu visi misi tapi kemudian ketika dia menjadi berubah atau tidak sejalan lagi gitu ya tadi ya, bagaimana kita menyikapinya ketika dia tidak bisa dinasehati, apakah kita tinggalkan atau kita berusaha keras untuk merangkul lagi gitu ya, karena kan tim ini kan melayani jamaah ya tadi ya. Kita harus mempunyai satu hati, satu visi gitu. Nah, kita ketika itu berubah itu pasti apalagi dalam jangka waktu yang lama pasti orang akan menemui banyak hal dan itu berubah gitu. Nah, itu bagaimana supaya bisa menguatkan tim, supaya juga karena gerakan dakwah kalau misalkan kita lakukan dengan santai-santai atau sambil-sambilan kan hasilnya juga tidak maksimal. Setuju. Gitu Tat. Jadi dari Ustadz untuk kami gerak dakwah ini. Jazakumullah khairan jaza. Yang jelas kami mengucapkan jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan yang bertanya, sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin. Gimana menyikapi kalau dalam barisan dakwah atau kita sebagai pelayan jamaah, lalu kemudian kita pun juga ada konflik internalnya atau ada problematika yang memang harus persoalan ini segera diselesaikan. Dua rumusnya. Kalau bisa diperbaiki, ayo kita perbaiki bersama-sama. Kalau sudah tidak bisa diperbaiki, lepaskanlah. Niscaya Allah ganti dengan yang lebih. Kalau emang udah nggak bisa digenggam, udah nggak satu visi misi, udah nggak sejalan, mau apa dipertahankan? Hanya akan menyakiti engkau dan menyakiti diri sendiri. Diri kita dan dia malah sakit. Sikapnya lepaskan. Saya paham pertanyaannya karena dalam proses perjalanannya pun ya memang begitu adanya. Kami pun juga mengalami. Datang, ada yang pergi, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang pada awalnya dulu bisa ngaji bareng-bareng lalu terus kemudian punya, taruhlah misalkan ada punya guru yang baru terus guru yang lama dijelek-jelekin segala macam. Dinamika itu gak ada masalah, akan selalu ada. Tapi yang jelas kalaupun memang belum lagi sejalan dan kita sudah tidak bisa lagi berada di satu perahu yang sama, silakan untuk belajar merelakan. Biasanya sih jamaah ya, setiap sesuatu yang dilepas karena Allah dan kita relakan itu terjadi, Allah tuh ganti dengan orang yang jauh lebih baik dari mereka yang pernah pergi meninggalkan. Yang kami alami kayak gitu. Kalau ada bongkar pasang, ada orang yang gak amanah, berkhianat, dipasarin jadi bendahara, misalkan ternyata begini dan begitu. Biasanya tidaklah ada sesuatu yang dilepas kecuali Allah beri ganti yang jauh lebih baik. Dan berlapang dada soal hal itu. Soalnya ngasih tahu Allah jamaah, kita manusia setiap kepala beda kepala beda pemikiran. Dan Allah kasih tahu wasbir nafs. Ayo coba dibuka deh biar sama-sama. Yuk jawabannya ada di
Al-Kahfi ayat 46, Al-Kahfi 46, buka Al-Kahfi 46, surah 18 Al-Kahfi yang kita baca tiap Kamis, malam Jumat atau hari Jumat, ayat 46, udah? Mohon maaf, bukan 46, tapi bukan 46, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahu bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah, wasbir nafsaka, ayat 28, Al-Kahfi 28. 1, 2, 3 kita baca bareng-bareng. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dibaca artinya. Dan stop. Dan bersabarlah. Kalau ada kalimat pembuka, ini pasti berikutnya ada kasih. Allah ngasih tahu kita sabar perkara apa nih ya Allah. Kok kita sampai disuruh langsung, ayo sabar ya. Kayak gini, Bu mau ke Dieng? Iya. Benar mau ke Dieng? Iya. Mobilnya kuat enggak? Mobilnya 4 WD enggak? Ntar takut-takut ntar. Nah itu berarti kita disuruh bersiap-siap pakai mobil yang 4 WD misalkan. Supaya enggak 2 WD karena takutnya enggak kuat nanjat. Atau pakai motornya apa? Karena enggak semua motor bisa naik ke Dieng jamaah. Saya naik motor Beat berdua itu enggak bisa, salah satunya harus turun dulu. Waktu mau ke Curug Sikarim salah satunya harus turun dari motor dulu. Motornya enggak kuat, Honda Beat kami nggak kuat waktu naik ke Curug Sikarim. Jadi harus turun dulu baru terus kemudian kita ke Curug Sikarim agak cukup lumayan tinggi. Nah itu kan bentuk warning ya. Dan kamu harus punya banyak stok sabar. Kenapa nih kok disuruh sabar? Yuk kita baca lagi. Dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari yang mengharap ridhonya Allah. Bahasa lainnya gini, kamu nanti kalau dalam circle kebaikan banyak-banyak sabar. Banyak-banyak sabar. Kenapa? Ini orang sama-sama berusaha mencari ridhonya Allah. Tapi kan ada kalanya nanti pasti selisih faham. Kamu makanya berbekalah banyak-banyak sabar. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Kalau kamu punya sahabat yang salih, jangan lepaskan. Cuma gara-gara urusan perkara dunia. Bedanya nanti. Hadirin, 6 tahun saya di Wonosobo dari 2017 sudah banyak sekali melihat pasang surut, timbul, tenggelam, banyak banget melihat. Ada komunitas muncul begini tenggelam, ada begini muncul tenggelam lagi, buat baru lagi tenggelam lagi, buat ini lagi awalnya ramai terus kemudian tenggelam lagi. Baru 6 tahun atas pertolongan Allah, Allah kasih ilmu itu. Terus yang bertahan siapa? Perkataannya Imam Malik bin Anas. Makana lillahi baqiyya. Kalau dia ikhlas karena Allah, dia yang akan bertahan. Tapi kalau pikirannya, wah ini bisa diduitin nih, wah ini bisa dunia nih, wah ini nggak amanah apa segala macam, pasti akan selesai. Jadi yang bertahan siapa? Makana lillahi baqiyya. Siapa yang tujuannya karena Allah, insya Allah dia yang akan bertahan. Bahkan mungkin dulunya awalnya gak ada base camp, pelan-pelan kok punya base camp. Belum punya tanah, terbeli tanah. Belum punya masjid, kok pelan-pelan Allah karuniai. Belum punya pondok, pelan-pelan Allah karuniai. Dengan izin Allah, semoga itu jadi tanda keberkahannya jamaah. Karena tadi ya, kalau pikirannya udah dunia nih, bukan berjihad, bukan berdakwah, bukan akhirat. Pikirannya dunia, gimana saya harus dapetin A, dapetin B, gimana harus C, harus ini. Bubar pasti jemaah kalau pikirannya dunia. Kalau ia inginnya dunia, ya silahkan, tapi kita tetap di sini, ya udah jalan terus. Karena ini dalam perjuangan dakwah tuh penggembos ada, selalu ada. Zaman Nabi pun ada kok. Orang-orang munafik yang menggembosi jalan kebaikan, menggembosi jalan dakwah, ada banyak sekali kayak gitu. Terus apalagi? Janganlah kamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Nanti ketahuannya di situ.
Berpaling tambah baik atau tambah buruk? Kalau berpaling berpisah, yang sana makin buruk, yang sini kok makin baik, makin luar biasa, makin taat, makin dekat sama Allah. Udah, berarti benar ayatnya ini. Kalau kamu berpaling, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, serta mereka menuruti keinginan hawa nafsunya, dan merekalah orang-orang yang melampaui batas. Ya udah. Ketika nanti berpisah, awalnya di jalan dakwah. Waktu jadi pengurus, datangnya paling sergap. Ngaji jam 8, datangnya jam 7. Pengurus. Waktu udah gak pengurus, goodbye. Terus ditanya lagi, masih ngaji gak? Udah gak pernah ngaji lagi. Kalau udah gak pengurus tapi masih ngaji, walaupun mungkin di tempat yang lain gak apa-apa lah, masih sama-sama dalam kebaikan. Dan ingat ya, kendaraan kita mungkin berbeda tapi tujuan kita sama, harus menuju surganya Allah. Ntar di perjalanan pasti ketemu tuh. Entah ketemunya tiba-tiba pas kita lagi berjuang, mau sholat di Masjidil Aqsa, berjuang bareng, oh ketemu di sini ya, ya udah gak ada masalah. Tapi kalau satunya udah jauh, akhirnya yang satu kembali kepada dunianya, setelah sudah gak jadi lagi pengurus, kembali kepada dunianya, yang satu masih berjuang untuk menolong agama Allah. Nah, dan ini ya penting saya pesankan kepada seluruh jamaah, terutama para pengurus di MIC, Muslimah in Circle, ataupun pengurus-pengurusnya di Syamila Yogyakarta, satu pegang, jaga hati, luruskan niat lillahi. Jangan ada unsur, ya Allah ini agak deep banget ya, jangan berpikir semata karena dunia. Termasuk nih buat teman-teman pemuda-pemudi, maaf saya bilang pintu di luar sebelah sana tutup dari luar kalau emang mau cari dunia. Madan, Herman, Rizky, Niko, mbak-mbak yang lain. Kalau kami juga selalu bilang mau mencari bismillah, kalau kita lagi ikhtiar sama-sama mencari akhirat, yuk bareng-bareng di sini. Tapi kalau udah mencarinya dunia, insya Allah di luar lebih banyak yang menjanjikan. Pergi aja ke Papua, insya Allah lebih bisa didapat. Pergi aja ke Kalimantan, kerja 1 bulan 2 bulan akan lebih yang didapat. Tapi kalau sedang berikhtiar sama-sama memperbaiki diri, bismillah, ayo kita jadi baik bareng-bareng. Tapi kalau enggak, pintunya di sebelah sana bisa ditutup dari luar. Selalu diulang-ulang kalimat yang sederhana tadi. Dan enggak boleh sedikit pun ada keraguan di sini. Kalaupun ada yang pamit, lepaskan, relakan. Ingat jemaah, tidaklah Allah membuat tangan ini yang tadinya menggenggam sesuatu lalu terbuka, lalu itu diambil sama Allah, kecuali Allah pasti ganti dengan yang jauh lebih baik. Nanti diganti lagi sama Allah yang jauh lebih baik. Dan yang kami alami, saya dan Umi mengalami, dari banyak orang datang dan pergi yang dulu begini jadi begitu dan segala macam, kami mendapati tidaklah ada yang pergi kecuali Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Dan itu selalu begitu. Polanya selalu begitu. Jadi kurang lebih begitu ya hadirin terkait tentang hal ini. Berlapang dada, harus banyak-banyak sabar. Kalau bisa diperbaiki ya diperbaiki, kalau tidak bisa ya relakan, lepaskan, nanti Allah ganti yang lebih baik. Dan itu kayak di semua lini kayaknya pasti ada ya kayak gitu. Wajar aja, nggak ada masalah, jalan terus. Silakan hadirin. Tapi dakwah itu kan juga butuh biaya Ustaz. Dan orang Islam itu kan harus kaya gitu loh. Apakah itu betul? Bukan cuma karena materialitis, tapi memang butuh seperti itu Ustaz. Bagaimana? Dakwah, semoga Allah memuliakan hadirin yang bertanya, Mbak semoga dimuliakan Allah dan seluruh kaum muslimin. Dakwah itu kan butuh ilmu, bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga ilmu dan harta. Benar atau enggak? Jawabannya Allah berfirman dalam Al-Quran, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad kamu menolong agama Allah dengan 2 hal. 1 dengan amwalikum, dengan hartamu. Wa anfusikum, dengan jiwamu, dengan ilmu yang kau punya, tenaga, waktu yang kamu berikan, loyalitas yang kita serahkan. Di situ juga tempat jihad kita. Jadi muslim boleh enggak kaya raya? Bukan boleh, kalau memang bisa dan ada jalannya, jemput harta yang berkah dan halal itu. Mukmin muslim harus kaya, iya.
Karena untuk mengcounter acara-acara di akhir tahun dengan acara-acara yang notabene banyak kemaksiatannya, kita counter dengan ngadain mafcamp. Butuh biaya nggak? Butuh. Kita adain nge-camping, beli tenda atau sewa tenda, camping di situ, adain barbekyuan biar anak-anak muda nongkrong ya di masjid, dalam tanda petik nongkrong baik, ngobrol baik di masjid, adain 1 ceramah, 2 ceramah tapi bungkusannya sharing time. Itu bagus jamaah. Daripada di luaran sana, mending ke masjid. Dan acaranya itu pasti butuh biaya. Mendatangkan mungkin pemateri dari luar, kami sangat paham sekali. Apalagi kita juga berkeinginan inginnya memuliakan tamu, ya kan? Memuliakan tamu kan bisa dengan macam-macam. Ada kadang oleh-oleh apa segala macam. Tentu semuanya itu niat karena Allah. Makanya dalam hati ini berazamlah, bismillah ya Allah. Kalaupun hamba sudah engkau takdirkan kaya, hamba sangat siap untuk disegerakan ya Allah. Izinkan nanti kalau hamba sama besti hamba itu sedih, kayakan hamba dan besti hamba ya Allah, biar besok kalau curhat bukan adu nasib. Tapi kalau curhat langsung transfer. Sedih ya, ini udah gue transfer ya, udah ditransfer ya gitu. Kadang-kadang kita kalau curhat adu nasib, situ mending. Aduh, kok jadi ajang adu nasib nih. Ingat hadis Nabi, yang tadi hadis Nabi diingat ya jamaah. Ni'mal malus salih li rajulis salih. Sebaik-baik harta ada di tangan hamba Allah yang salih. Saya tahu kalau hadirin megang uang, pasti jadinya masjid, pondok, sekolah, membiayai guru-guru penghafal Quran, membiayai santri penghafal Quran, memfasilitasi sejadah untuk membelikan masjid apa segala macam, membayari listriknya, lampunya, PDAM-nya, kerannya rusak diganti, sound systemnya jelek diganti, mikrofonnya jelek diganti. Orang kalau punya harta begitu. Sedangkan kalau dipegang di tangan yang ahli maksiat jadinya apa? Judi, mabuk, maksiat, narkoba, na'udzubillah. Gara-gara salah pegang. Penting gak kita punya harta yang Allah cukupkan? Penting. Niatkan jamaah. Berdoanya itu jangan cuma sekedar minta kaya. Ini doa saya spill, kalau bisa jamaah amal ini. Ya Allah, bantulah kami memiliki ilmunya agar kami pantas menjadi hamba-Mu yang paling banyak bayar zakatnya. Diulangi ya. Ya Allah, karuniai kami ilmu-Mu agar kami pantas menjadi hamba yang banyak bayar zakatnya. 1, ya Allah, karuniai kami ilmu-Mu agar kami pantas menjadi hamba-Mu yang paling banyak apanya? Bayar zakatnya, bukan yang paling banyak shopping tasnya. Bukan yang paling banyak check out di wah. Bukan sekedar itu boleh. Nggak ada yang salah dari hal itu. Punya tas juga nggak salah. Punya check outan di keranjang nggak ada masalah. Tapi paling banyak bayar zakatnya artinya kita udah azam nih. Kalau engkau titipi hamba ya Allah, kasih perangkat ilmunya, jadi hamba tuh tahu. Jadi jemaah kita tahu kok cara uang berputar, kita tahu. High value, high return. Semakin tinggi nilaimu, semakin datang orang padamu membawa apa yang mereka inginkan. Artinya kita tahu jemaah uang berputar tuh kayak apa, kita tahu rumusnya. Kita tahu uang datang, uang pergi itu kita tahu kok. Jadi kalau ada orang kaya mendadak, mohon maaf. Gak ada ceritanya kaya mendadak. Kecuali menang lotre, itu pun juga gak ada lotre-lotrean judi kan, haram. Kita tahu gak ada kaya mendadak instantly kaya raya kecuali ada anaknya sultan. Itu pun kalau anaknya bisa ngelanjutin loh jamaah. Kalau oke, bapaknya sultan, anaknya gak bisa ngelanjutin ya sama aja, sulit juga, gak mudah. Makanya kita tahu kok rumus uang berputar, ya Allah kita tahu ini kayaknya korupsi, kita tahu kok jamaah. Oh ini benar kerja keras, kita tahu. Pertanyaannya, gimana supaya datang? Iya dibalik pertanyaannya. Apa yang membuat diri kita lantas pantas dibayar dengan harga yang tinggi? Apakah karena donat yang kita jual enak?
pecel lele yang kita jual nggak ada duanya, atau barang produk gamis yang kita jajakan itu gamis terbaik dengan branding, ataukah gimana? Karena sekarang zamannya 4.0 jamaah. Dagang tuh bukan lagi, sekarang kalah, ada TikTok Shop, ada apa. Udah bukan zamannya lagi, sekarang bangun brand. Bukan, orang sekarang beli itu bukan cuma sekedar barang, beli gengsinya. Harus pakai apa? Kenapa itu jamaah pakai tas Christian Dior? Oh enggak ada. Atau kenapa pakai yang produk Jogja lah, misalkan anak Jogja punya produk tas kulit Jogja atau apa gitu. Apa? Arla. Ada pengusaha Ustadz, Pengusaha bag. tas kulit. Arla. Apa Kita yang pakai membuat Arla. harus pakai itu? Kan dilihat bukan cuma produknya, tapi kalau pakai ini jadi tambah ganteng. Pakai ini supaya kecantikannya bertambah di hadapan suaminya ya jemaah. Lalu semakin pede, semakin apa. Sekarang tuh udah 4.0, semuanya juga mekanisme beda. Ada sistem funnelingnya, sistem gimana supaya top of mind. Waduh, ini bahasanya beda lagi nih. Kita mah ngaji aja jemaah. Intinya dalam hal ini apakah kita bisa, kalau Allah izinkan jadi kaya raya dengan ikhtiar terbaik kita yang halal, bisa, silahkan. Jemput kebaikan itu, jemput keberkahan itu. Dan bukan cuma kaya jemaah, tapi jadi orang yang paling banyak menolong agama Allah. Dengan kekayaannya dia zakat. Jangan udah kaya lupa zakat nanti. Begitu ya hadirin, barakallahu fikum. Baik jemaah, udah 1,5 jam lebih ini, 2 jam bahkan kayaknya, dari jam 12 lebih sampai jam 2 hampir. Habis ini kita makan. Boleh hadirin. Mbak disiapkan makanannya? Jamaah nanti habis ini berarti kita dokumentasi, setelah dokumentasi jangan kemana-mana, kita makan dulu jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan buat teman-teman, oh ya jamaah lupa, boleh dipegang handphonenya semua. Sudah? Dibuka Google ya hadirin. Di Google diketik Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Persis spellingnya seperti ini, Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Ntar muncul di Google, sudah? Buka Google, Masjid Muhammad Al-Fatih, ketik di Google. Mohon dengan hormat ya jamaah, bila tidak keberatan. Tolong di bintang 5 ya jamaah. Ini, udah? Yang ini, lihat fotonya dulu, yang persis kayak gini. Nah, fotonya sama nggak? Oh, kalau sama berarti iya. Udah? Udah Ibu? Iya. Kalau udah, ulasan. Kan ada ringkasan, foto, ulasan. Kalau udah ulasan, kan bintangnya belum nih. Klik. Bintang 5 ya jamaah. Kalau boleh. Udah? Sama dikomentarin apa gitu, doa terbaiknya, mudah-mudahan makin sukses dan lain-lain gitu jemaah. Doa terbaik makin sukses. Ya? Mana Ibu? Ulasan. Ini Bu, maaf Ibu, mohon izin. Ini Ibu ulasan. Ulasan yang mana Ustaz? Yang kanan 3, sebelah ringkasan. Nah, Ibu, izin. Izin Ibu, mohon izin. Kalau boleh. Ada? Izin hadirin. Nah, udah ketemu ulasannya? Kalau belum dikasih tahu sebelahnya hadirin. Diulas udah? Ya terserah bintang berapa aja boleh, tapi kalau mau bintang 5 mudah-mudahan dicatat sebagai kebaikan, mudah-mudahan. Boleh di-share fotonya? Ini di foto aja, zikrek gini boleh juga. Atau nanti fotonya nyusul juga boleh, gak apa-apa. Udah? Kalau sudah, jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua. Nanti kalau ada orang yang mau sholat, bisa langsung diarahin sama Mbah Google ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Iya, post. Kalau sudah di post hadirin. Atau boleh seperti itu, kalau mau langsung mengabadikan momennya boleh juga. Dan insya Allah jamaah, biidnillah kalau Allah izinkan,
Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi bukan cuma di sini tapi dalam safar kebaikan. Mudah-mudahan juga tanggal 21 Februari kita bisa umroh bareng-bareng di waktu terbaik menurut Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara atau save nomor WA kami 0812. Jamaah kalau mau dapat bahan video-video yang bisa jadi story WA atau disebarluaskan di grup yang lain, jamaah gabung ke grup Sahabat UIR 0812 13 60 70 20 0812 13 60 70 20. Sebut nama, asal kota. Nanti langsung grup Sahabat UIR Ibunda di situ ada. Saya kembalikan kepada Ibu Seruni, waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tutur. Ya. Tadi itu saya nunggu mungkin ada buka donasi untuk pembangunan masjid, enggak ada? Atau cukup yang tadi kotak infak muter itu saja? Oh gitu. Oke. Dibuka donasi untuk pembangunan masjid. Oh ya. Apa yang cukup tadi muter itu saja? Senyamannya aja. Itu sudah cukup ya? Oh itu juga untuk masjid ya? Tapi kalau mau diumumkan juga nggak ada masalah. Oh gitu. Oke. Ini ada sedikit kenangan dari Syamila ya, mungkin juga dari Mik ya untuk Ustadz ya. Ya, diserahin dulu foto. Hadirin sudah Masya Allah.